Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhan Diansyah. Saya dari kelas TRPL 4A dengan NPM 2478334. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah materi praktikum pertemuan kelima, yaitu integrasi sistem terpadu dan konteks aware file system. Jadi untuk mendefinisikan konsep aware system. Jadi sistem ini mampu merasakan konteks lingkungannya seperti cahaya, suhu, atau kelembapan dan memberikan respon yang sesuai secara otomatis tanpa intervensi manusia. Logikanya ini menggabungkan beberapa input sensor untuk mengontrol beberapa output sekaligus menggunakan struktur kendali C++ yang kompleks atau nested if atau switch case. Jadi dulu di modul 2 ini kita akan mengolahan data multisensor. Yang kita butuhkan komponennya itu adalah ESP32, DHT, suhu, LDR, dan cahaya. Jadi DHT ini untuk membaca data digital menggunakan library DHT. Sedangkan LDR ini menggunakan analog write yang mengirim seluruh data tersebut monitor congestion atau tabel itu. Jadi di sini saya akan mempraktikkan implementasi prototype smart system berbasis konteks lingkungan Walkbee. Di sini sebelumnya saya sudah membuat ya projectnya di Walkbee Arduino. Di sini sini saya sudah ada di my project saya. Mungkin saya sudah save, sebenarnya saya sudah save belum ya? Sepertinya saya belum save teman-teman. Belum save. Jadi gini teman-teman, mungkin saya ke VS Code karena project saya sudah ada di VS Code. Mungkin langsung kita ambil saja documentation-nya di sini. Saya dulu awalnya mempraktikkan di Walkbee teman-teman terlebih dahulu. Ini teman-teman, saya sudah mempraktikkan terlebih dahulu di sini. Jadi di sini kita membutuhkan pertama itu ESP32 kit, lalu itu sensor DHT, lalu di sini ada servo, lalu di sini ada relay, LED dan resistor, dan di sini ada yang namanya teman-teman saya lupa. Ada yang namanya LDR. Jadi di praktikum ini kan kita akan membuat implementasi prototipe sistem berbasis konteks di lingkungan Walkbee. Sini saya sebenarnya sudah membuat kodenya juga di Walkbee tapi kalau saya menjalankan di Walkbee ini dia akan panjang teman-teman, atau bisa dibilang projectnya ini akan membutuhkan waktu yang lama gitu. Sini contohnya nih, sini kita mungkin dari awal ya, di sini ESP32 Arduino, lalu kita komponennya kita siapkan LED-nya. LED-nya kita berwarna kuning, terserah kita ya mau warna apa. Jadi cari LDR, lalu kita akan di sini, lalu kita cari servo, lalu kita cari di sini. Setelah ini LDR servo itu ada relay, lalu kita butuhkan lagi DHT. Oke teman-teman, begini. Lalu ada servo ini untuk mengantarkan ke LED ini teman-teman. Nah, komponen inilah yang akan kita bisa dibilang implementasikan di Walkbee. Seperti saya tadi bilang, saya sudah membuat kode JSON-nya di di VS Code. Sebenarnya kemarin saya sudah mencoba terlebih dahulu sebelum mempraktikannya. Jadi nanti konsepnya akan seperti ini teman-teman. Nih. Jadi ketika sensor ini lebih dari 20 di praktiknya,
Jadi ketepatan logika ini 40% berhasil merespon problem konteks dan ini teman-teman. Lalu praktikum ini saya akan mempraktikkan nih dan menjelaskan subkode pada praktikum kali ini. Sebenarnya saya sudah seperti itu sebenarnya terus ya. Sini saya sudah membuat projectnya terlebih dahulu sebelum saya mempraktikkan, karena saya survei dulu bagaimana cara menggunakan gambarnya, apakah berat jika di Wokwi, apakah ini atau selain sebagainya. Jika berat kita bisa pindahkan saja teman-teman, kita tinggal save lalu download zip ini. Jika sudah, kita ke Arduino IDEA, kita masuk ke ini, open, kita panggil project kita. Berhubung saya sudah membuat projectnya nih teman-teman, nih saya sudah nih sketch sih. Jadi saya sudah teman-teman, saya sudah membuat project ini. Nah ini hasil kodenya yang saya buat seperti ini teman-teman. Ini teman-teman. Jadi di sini saya inisialisasi dulu terlebih dahulu. Kode-kodenya itu saya dari dari waktu ini saya save nih teman-teman, saya download lalu saya pindahkan ke sini teman-teman. Lalu jika sudah, habis itu kita sini nih ekspor atau di-compile nih agar bisa dijalankan di VS Code teman-teman. Jika sudah, kita masuk ke VS Code, lalu kita masuk ke masuk ke foldernya. Jika sudah masuk foldernya, akan muncul seperti ini teman-teman. Ya, begini teman-teman. Lalu kita juga bisa nih untuk menjalankan contoh di VS Code ini, tinggal kita klik JSON-nya saja teman-teman. Saya juga sudah di JSON ini teman-teman, karena saya sudah dari awal ya membuatnya. Di sini saya ingin mengimplementasikan saja. Lalu di sini tidak apa-apa teman-teman, ini merah artinya kita tadi yang dari Wokwi ya teman-teman. Tapi kalau kalau kita hapus juga sepertinya tidak apa-apa, karena ini tidak ngaruh ya teman-teman. Oh ini berpengaruh berarti teman-teman. Ini untuk inisialisasi library pada sensor DHT dan servo gitu teman-teman. Oke, sini kita lihat diagram JSON-nya itu teman-teman, sama ya seperti di Wokwi. Ini kita hanya tempelkan nih teman-teman. Saya juga sudah membuatnya. Ini adalah contoh output yang akan dihasilkan oleh si sistem ini gitu teman-teman. Oke, jika gelap maka pintu akan tertutup nih. Jika terang maka dia akan menghasilkan servonya akan bergerak teman-teman. Dia akan bergerak lalu akan naik nih teman-teman. Oh masih tutup teman-teman. Di sini kita naikkan lagi humidity-nya. Sini teman-teman. Nah. Oh, mana sih saya lupa. Berarti di sini kayaknya terang tuh di sini teman-teman. I feel ini kan logikanya mana? Wah saya tidak memahami logikanya lagi. Jadi nanti ketika teman kita lihat kodenya, share ya, baca DHT teman-teman, kita bisa lihatnya terang atau apanya teman-teman, if else nya suhu atau apanya. Mana sih bagi logikanya? Sudah terbuka di 90%. Suhu tinggi 32, suhu rendah teman-teman, suhunya nih yang gelap ini AC 400. Saya lupa teman, tutup ya, jangan sampai min. Server 36 akan tertutup, dia tertutup teman-teman.
Nah teman-teman nih kita bisa lihat ya. Jadi ketika humidity ini 95% atau di atas berapa ini? Di atas 40 sebenarnya teman-teman. Lalu terlihat mungkin di atas 80 teman-teman. Tadi ketika di atas 80 maka servo ini akan terbuka gitu, atau sistem ini akan pintu airnya akan terbuka ketika LDR ini membaca bahwa suhunya itu di 11 lalu di kelembapannya ini di 84% gitu teman-teman. Lalu kita jelaskan di filenya tadi di kodenya. Jadi sini saya jelaskan tadi di sini ini untuk library-nya teman-teman. Library yang DHT atau sensor lepapan dan library servonya teman-teman. Lalu di sini kita mau definisikan pin pada sensor yang kita hubungkan saling terhubung gitu teman-teman. Di sini ada pin DHT yaitu ada di pin 15, lalu DHT type DHT, lalu LDR ini ada di pin 34, LDR pin 326, servo pin dan lain sebagainya teman-teman. Di sini kita bisa lihat pin-pinnya teman-teman. Lalu di sini itu tensor sort atau batas sensor. Di sini kita mendefinisikan batas sensornya atau batasnya nih. Kita bisa lihat ketika 32 titik ini maka akan suhu tinggi. Ketika 28 maka suhu rendah atau pompa off. Lalu untuk LDR ini nilai ADC atau ini sama dengan gelap atau LED on. Sedangkan ini nilai ADC ini ada terang adalah LED off. Ini kelembapan 70. Ketika kelembapan air di bawah di atas 70 pintu air akan terbuka. Lalu jika di bawah 70 pintu air akan tertutup teman-teman. Lalu di font servo ini sudut pintu air terbuka dan sudut air pintunya tertutup. Jadi ketika terbuka maka dia akan menutup. Membuka ini dia akan 90 derajat, jika tidak dia akan menutup. Objek sensor aktuator di sini yaitu float mendefinisikan gitu. Untuk float itu menggunakan suhu, tipe data float, integer dan lain sebagainya. Lalu di sini itu membaca sensor per 2 detik, cons usage long interval. Setup penyiapan. Jadi di sini kita akan setup serial pin 11.200. Sini dengan konten serial print untuk menampilkan ini teman-teman output smart system atau instalasi komponen. Lalu di sini ada pin mode. Lalu pin mode ini menyematkan print mode link pad output relay low mulai dalam si off. Jadi dia akan mulai dari kondisi tutup dulu gitu teman-teman. Lalu di sini inisialisasi servo. Bisa lihat servo motor dan attack akan menjalankan servo pin. Jika servo motor ini right, maka asal servo close gitu teman-teman. Lalu di sini ada perulangan no yang bisa dilihat teman-teman. Fungsi baca sensor ini di sini void baca sensor. Sini untuk membaca DHT gitu. Jika suhu ini sama dengan temperatur, membaca temperatur dan kelembapan ini DHT membaca temperatur, maka if is none suhu ini sama dengan dari kelembapan, suhu dan 00 itu. Nah, baca LDR gitu. Di sini ada baca LDR, ACDC dan lain sebagainya teman-teman. Oke, mungkin nah di sini ada outputnya teman-teman. Maka jika tadi jika suhu itu sesuai, ini akan menampilkan C-nya ini suhunya, menampilkan topol suhu dan kelembapan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari video percakapan video kali ini. Cukup sekian lah ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.